Saya dilahirkan 42 tahun yang lalu. Dari 8 bersaudara, saya adalah anak yang terakhir. Saya waktu itu lahir di keluarga yang pas-pasan Bapak Ibu. Cenderung kekurangan, bukan hanya pas-pasan, kekurangan. Karena bapak saya dulu kerjanya bertani, bercocok tanam, dan uangnya masih kurang kadang-kadang. Itu bapak saya jualan sabit, jualan cangkul, dan segala macam Bapak Ibu. Saya sering waktu itu umur 6 tahun, itu 5 tahun, 6 tahun itu diajak bapak saya keliling, naik sepeda. Jualan cangkul, jualan sabit gitu. Dan saya sering kali melihat bahwa apa yang dilakukan bapak saya ini seharian nggak ada yang beli Bapak Ibu. Akhirnya mampir ke rumah saudara, makan singkong, makan apa kalau makan siang Bapak Ibu. Saya kadang-kadang sedih kalau ingat itu Bapak Ibu. Yang membuat saya bersedih saat ini adalah pada saat saya mengenang bapak saya. Karena waktu saya umur 7 tahun, bapak saya akhirnya karena uangnya pas-pasan, ngidupin 8 anaknya. Kalau lagi makan Bapak Ibu bareng-bareng itu bapak saya makannya yang paling terakhir Bapak Ibu. Gak mau makan duluan. Kenapa? Karena kalau makan duluan takut anaknya kurang Bapak Ibu. Maka akhirnya anaknya masih kurang, bapak saya nggak jadi makan. Anda bisa bayangin begitu kekurangannya. Dan akhirnya karena bapak saya ini jarang makan, akhirnya bapak saya memiliki penyakit mah yang kronis Bapak Ibu. Maka suatu ketika, suatu malam saya umur 7 tahun, saya kelas 1 SD, bapak saya pas malam hari dia muntah darah Bapak Ibu. Dan semua orang bingung di rumah itu karena ada saya, ibu saya, kakak saya waktu itu tinggal di rumah nenek saya sama kakak saya 2 orang. Terus akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan dirawat dalam 3 hari, bapak saya akhirnya meninggal dunia Bapak Ibu. Saya kalau boleh bicara, saya sedih. Karena saya sekarang ini kalau bicara materi, saya tahu saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan kelebihan yang luar biasa. Tapi waktu itu bapak saya kekurangannya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tanya saya menyesal saat ini adalah saya tidak bisa membahagiakan bapak saya. Itu yang membuat saya bersedih kadang-kadang kalau mengenang Bapak Ibu. Bapak saya dipanggil waktu saya umur 7 tahun. Semua keluarga saya menangis, kakak saya menangis, semua menangis. Akhirnya begitu sudah melewati itu, saya sekolah waktu itu juga dari biaya bantuan kanan kiri Bapak Ibu. Jadi dari nenek saya, dari kakek saya, dari kakak-kakak saya, ada yang bekerja tapi pas-pasan juga. Dari ibu saya yang kerjanya juga batik waktu itu pas-pasan. Dan hidup berjalan terus Bapak Ibu. Saya akhirnya sekolah SD saya bisa saya lalui dengan nggak terlalu luar biasa, jadi biasa-biasa aja menurut saya. Nilai saya waktu itu rata-rata ya sekitar 7,5 sampai 8 lah. Jadi saya bukan orang yang luar biasa pintar pada saat itu, tapi menurut saya biasa-biasa aja. Akhirnya saya masuk SMP. Nah akhirnya pada saat SMP itu saya bergaul dengan teman-teman saya berjudi Bapak Ibu. Saya suka main judi. Kenapa? Karena ya buat saya mencari uang tambahan gitu. Ya main kartu remi, main karambol, main apa aja Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kenapa? Karena setiap judi itu dilalah menang Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa gitu. Nah cuman korbannya sekolah saya Bapak Ibu. Saya nggak pernah belajar. Besoknya Eptanas, saya malamnya main karambol Bapak Ibu. Itu korbannya. Ibu saya marah-marah, semua marah-marah. Tapi ya saya cuekin karena ya gimana ya. Saya pikir saya percaya diri. Sekolah nilai saya pasti bagus lah gitu. Ya dulu teman saya nakal ini janjiin saya gitu. Kalau kamu nanti nilainya jelek nanti saya rubah nilaimu jadi bagus itu. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Nanti kita temuin aja gurunya. Dia bilang gitu. Saya kok dilalah kok bodoh banget percaya sama dia itu. Akhirnya saya lulus SMP waktu itu dengan nilai yang buruk sekali buat menurut saya. Ya karena saya nggak belajar. Teman saya yang tadi janjiin juga nilainya parah juga. Jadi bagaimana bantu saya? Dia aja nilainya lebih buruk dari saya. Nah akhirnya karena nilai saya itu 5,9 rata-rata Bapak Ibu. Maka SMA negeri mana yang nerima saya? Nggak ada. Akhirnya karena saya sadar diri Bapak Ibu, saya nggak daftar di SMA negeri, saya daftarnya ke Semea Negeri Bapak Ibu. Pengumuman ditunggu-tunggu, ternyata begitu saya lihat namanya itu, nama saya nggak ada Bapak Ibu. Saya pulang ke rumah, saya lagi mandi, paman saya buka pintu kamar mandi, saya lagi mandi Bapak Ibu, dimaki-maki. Kamu kalau nggak mau diatur, karena waktu itu bapak saya udah nggak ada, saya ikut nenek saya Bapak Ibu. Kalau kamu nggak bisa diatur, kamu jangan tinggal di sini, kamu minggat aja. Wah, saya diusir Bapak Ibu. Tapi saya menyadari karena saya salah Bapak Ibu. Ya saya salah, saya harus tanggung jawab kesalahan saya. Nah tiba-tiba ada tetangga saya yang masih saudara juga datang ke rumah saya. Dia bilang, Dek Pur itu di sana ada lowongan tuh di Semea Negeri gitu. Cobalah datang ke sana gitu. Saya datang Bapak Ibu di Semea Negeri, ternyata ada lowong membutuhkan 10 orang siswa. Karena apa? 10 orang ini diterima di SMA Negeri, jadi dia nggak ambil. Yang diterima 10 ini hanya orang yang sudah daftar di Semea Negeri. Maka akhirnya saya bersyukur banget Bapak Ibu, saya daftar ulang di situ dan akhirnya saya diterima di Semea Negeri. Nah pada saat saya diterima itu Bapak Ibu, saya langsung komitmen pada diri saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menyia-nyiakan peluang yang kedua ini Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa menjadi yang terbaik.
Karena saya sudah nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Bapak udah nggak punya, lahir di keluarga yang pas-pasan, nggak cenderung miskin. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau saya bandel itu apa yang dicari sama saya? Maka akhirnya sekolah semea saya, Bapak Ibu, saya mulai berteman dengan orang-orang positif, saya mulai ngeband, saya jadi anggota OSIS, ya kan. Terus ya nilai saya baik Bapak Ibu. Saya belajarnya tekun waktu itu, dan setiap naik kelas waktu itu saya paling nggak antara ranking 1, ranking 2, ranking 3 Bapak Ibu. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bahwa ternyata tidak ada orang bodoh di dunia ini, yang ada hanya orang yang tidak mau belajar. Sama dengan kita di ruangan ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa sukses dalam hidupnya, yang ada hanya orang yang tidak mau berusaha dalam hidupnya. Itu yang ada Bapak Ibu. Jadi siapapun kita, siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, kalau Anda mau berusaha, Anda mau komitmen berjuang, bahwa Anda bisa berhasil, maka percaya dengan saya, hidup Anda pasti akan berhasil. Nah, terus saya juga ikut main musik. Saya kebetulan main gitar waktu itu, pegang melodi. Saya juga nyanyi, sekaligus saya nyanyi. Jadi sebenarnya suara saya ini merdunya luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya hari ini tidak bernyanyi untuk Anda. Nah, ya kan? Saya dulu merantau ke Jakarta Bapak Ibu. Saya itu ingin jadi penyanyi sesungguhnya. Jadi teman-teman sekolah saya motivasi saya. Karena saya kan sering diundang di ulang tahun, nyanyi gitu kan. Terus suka ada acara apa itu saya main band tuh diundang gitu kan. Jadi kalau saya nyanyi itu Bapak Ibu, wah cewek-cewek langsung kelepek-kelepek semua Bapak Ibu waktu itu. Jadi saya dimotivasi, Pur kamu udahlah kamu jadi penyanyi aja, berjuang ke Jakarta sana gini-gini. Nah, saya termotivasi juga, saya pikir ya kenapa enggak gitu. Akhirnya saya coba, saya waktu itu merantau ke Jakarta, dan Anda bayangin nggak, saya merantau ke Jakarta, waktu itu apa yang saya bawa? Saya bawa tas, bawa gitar Bapak Ibu di samping sini, kayak Rhoma Irama deh Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu. Saya juga nggak habis pikir itu, kenapa begitu gitu. Saya bawa gitar di sini, terus yang luar biasa lagi, saya bawa pohon pisang di tangan kanan saya. Jadi kakak saya yang dari Jakarta pesan sama saya, Pur kamu cobalah nanti kalau ke Jakarta bawa pohon pisang. Karena di Jakarta nggak ada pohon pisang. Jadi begitu saya nyampe Jakarta, saya kerja di Jakarta, saya ngelihat, waduh Bapak Ibu, apalagi di Tangerang sana, semua orang punya pohon pisang. Saya bilang marah sama kakak saya, Mbak kamu itu ngerjain saya ya. Gila itu semua orang punya kebun pohon pisang semua, kenapa saya bawa pohon pisang? Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu Bapak Ibu, ya kan? Saya mencoba nyari jalur untuk nyanyi musik. Dulu belum ada Indonesian Idol Bapak Ibu. Kalau ada, wah saya ngetop saya di situ. Belum ada sayangnya Bapak Ibu waktu itu. Akhirnya ya udah saya nyari pekerjaan biasa Bapak Ibu. Akhirnya ngelamar kerja di pabrik. Saya 6 bulan nganggur di Jakarta. Akhirnya saya diterima pekerjaan di Jakarta, gajinya kecil lah, 1.500 satu hari. 1.500 satu hari itu di perusahaan swasta di Tangerang sana. Dan itu buat ongkosnya 900, sisanya untuk makan siang habis. Tapi tetap saya kerja Bapak Ibu, karena nganggur nggak enak. Jadi 3 bulan saya kerja, saya pindah lagi. Saya sambil ngelamar kerja. Akhirnya saya ngelamar lagi di dekat rumah kakak saya di Tangerang, di daerah Karawaci sana. Ada sebuah perusahaan kabel di situ. Nah saya ngelamar di sana, diterima Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya pertama kali di bagian gudang. Nah saya diterima, gaji saya sebulan 70.000 Bapak Ibu. Itu tahun 90. Pada saat saya kerja di sana, saya tahu ini peluang luar biasa. Dan saya nggak pakai ongkos lagi, jadi saya terima kerja di sana. Dan saya mulai berkarir di sana hidup saya. Saya kerja dari bawah, dan saya setiap menekuni sesuatu saya selalu serius. Saya kerja serius, saya berjuang serius, dan akhirnya karir saya mulai naik Bapak Ibu. Dari bagian gudang, jadi kepala gudang, dan seterusnya. Setelah 3-4 tahun, saya akhirnya waktu itu diprospek oleh seseorang yang dia menjalankan MLM dari Amerika. Itu tahun 93-94 kalau nggak salah. Dan akhirnya presentasi bulat-bulat gitu, wah bulat-bulat dapat duit. Wah waktu itu saya melihat ini peluang besar Bapak Ibu. Maka saya langsung positif, langsung saya join, langsung saya bekerja keras di sana Bapak Ibu. Ya, jadi saya berjuang selama 4 tahun dan waktu itu prestasi saya cukup bagus. Saya naik peringkat. Dan terakhir saya waktu itu dapat traveling dari perusahaan tersebut ke Hawaii. 4 tahun di sana menandakan bahwa uangnya nggak banyak Bapak Ibu. Saya pikir ya saya ngomong di panggung bicara tapi uangnya nggak gede gitu, nggak beda sama kalau bicara diamond ya beda dengan diamond yang ada di depan Anda sekarang ini gitu. Nah, ya kan beda gitu. Ya. Saya waktu itu di sana ya peringkat saya cukup bagus, dapat sertifikat juga dari perusahaan itu dan akhirnya saya karena uangnya nggak banyak, terus saya kerja keras luar biasa, tidur cuma 3 jam 4 jam setiap hari karena paginya kerja di pabrik. Akhirnya 4 tahun saya menyerah Bapak Ibu. Saya berhenti karena saya pikir ini kalau tak jalanin terus ya gak akan ada hasilnya. Ya kan, maka akhirnya saya fokus bekerja dan kuliah pada saat itu dan akhirnya tahun 98
kuliah selesai, saya mencoba karir lagi, ngelamar-lamar pekerjaan. Karena di perusahaan saya ya gajinya nggak terlalu gede gitu. Gajinya ya pas-pasan, tapi saya bersyukur bisa untuk kuliah juga. Karena saya sambil kerja, sambil ya ubet lah, jualan sana, jualan sini gitu kan. Jualan apa yang bisa dijual lah. Nah akhirnya Bapak Ibu saya bisa sambil kuliah sampai selesai pada saat itu. Akhirnya begitu selesai Bapak Ibu saya coba ngelamar pekerjaan di tempat-tempat lain. Konvensional lah intinya. Tapi Bapak Ibu kalau nggak persaingannya ketat, penghasilan pas-pasan dan segala macam agak sulit. Akhirnya saya mulai melamar pekerjaan di perusahaan MLM waktu itu. Karena kebetulan saya punya sertifikat dan saya ngomong di depan itu sudah biasa. Saya lampirin sertifikat saya dan akhirnya saya diterima di perusahaan MLM. Saya di sana kerjaan saya trainer. Nah, saya ngajarin distributor, training di depan, presentasi dan segala macam. Ya penghasilan lumayan lah total-total ya kan, kotor itu sekitar 5 jutaan ya lumayan lah waktu itu di Jakarta. Waktu itu setelah saya bekerja Bapak Ibu, selama setahun saya kerja, saya begitu kerja itu saya terbangkit lagi. Ibaratnya saya macan yang lagi tidur Bapak Ibu. Jadi begitu kerja, karena waktu itu perusahaan itu binary, kanan kiri seimbang gitu. Saya suka ngajarin orang, training orang gitu kan. Ya terus konsep-konsep marketing plan segala macam itu pekerjaan saya dulu begitu. Nah akhirnya begitu saya ngajarin orang Bapak Ibu. Nah yang saya ajarin itu Bapak Ibu bonusnya lebih gede daripada saya gitu. Wah bonusnya ada yang seminggu 7 juta, seminggu 10 juta Bapak Ibu. Wah saya kerjaannya ngoceh-ngoceh di panggung, dikacangin sama dia Bapak Ibu. Nah saya enggak nerima Bapak Ibu. Saya pikir gila aja kalau saya enggak masuk gitu. Maka akhirnya hanya betah setahun Bapak Ibu saya kerja udah panas pantat saya. Ya kan udah enggak tahan saya gitu. Nah akhirnya saya resign, akhirnya saya jadi distributor Bapak Ibu. Saya berjuang, nah di sanalah mulai saya berubah hidup sebenarnya. Mulai saya bisa beli mobil kreditan gitu kan. Beli mobil dulu Bapak, nggak dikasih mobil kayak Tiansi, BMW aja dikasih Tiansi. Kalau dulu saya beli mobil sendiri Bapak Ibu. Mobil waktu itu yang saya bisa beli kredit dari sana itu mobil Escudo warna merah saya ingat. Terus saya bisa punya rumah Perumnas lah tipe 36 gitu kan. Wah udah syukur juga gitu. Peringkat saya top leader Bapak Ibu waktu itu. Gitu. Nah saya naiknya Escudo kredit tidak lunas-lunas ya kan. Jadi kalau meeting ke rumah saya, leader-leader itu bukannya semangat tambah komplain Bapak Ibu. Dia bilang sama saya, Pak Bapak kan top leader kron, masa rumahnya Perumnas? Nah, ya tapi memang adanya begitu mau gimana gitu. Tapi mereka percaya dengan saya gitu. Nah suatu ketika Bapak Ibu teman-teman saya yang ada di perusahaan S tadi itu sudah pada lompat-lompat ke Tiansi karena waktu 2001 itu Tiansi 2001 Tiansi sudah masuk di Indonesia, sudah mulai join dan foundernya beberapa orang dari perusahaan saya itu. Lompat ke sana dan waktu itu saya pas setet baru mulai di perusahaan tersebut Bapak Ibu. Jadi pas baru mulai. Bayangin nggak? Teman-teman saya udah pada lompat-lompat ke sana. Nah, saya diserang Bapak Ibu di proses presentasi. Walah Bapak Ibu, sampai teler saya di presentasi Bapak Ibu. Dikejar-kejar sama orang Tiansi. Saya baru mulai gitu. Tapi ya bisnis saya bagus waktu itu, berkembang terus ya kan. Akhirnya begitu sudah jalan, saya dikejar-kejar beberapa orang, ada lebih kurang 5-6 orang deh yang ngejar saya waktu itu. Orang Tiansi ngejar-ngejar saya Bapak Ibu. Waktu itu telepon, berdering. Tiap telepon ngomongnya Tiansi. Datang ke rumah ngomong Tiansi. Waktu itu saking saya kesel Bapak Ibu sama orang-orang Tiansi. Saya waktu itu sebel juga. Kayak Anda mungkin ya sebel sama sebelahnya lah gitu kan. Wah tiap telepon Tiansi Bapak Ibu. Saya sampai ngomong begini. Kamu mbok sekali-kali ngomong itu jangan Tiansi lah. Yang lain kenapa? Dia tahu Bapak Ibu. Akhirnya ngomong yang lain. Tapi cuma 3 menit. Habis itu Tiansi lagi. Wah luar biasa lah. Gitu. Saya tuh Bapak Ibu sebel saya. Saking sebel saya Bapak Ibu, saya menghindari mereka Bapak Ibu. Karena saya kalau jalanin bisnis kan fokus dan konsisten Bapak Ibu. Cuman memang kelemahan perusahaan saya yang lalu itu suka-suka merubah marketing plan sembarangan Bapak Ibu. Jadi kalau dulu misalnya bosnya untungnya kurang gede gitu, rubah marketing plan-nya Bapak Ibu. Supaya lebih gede lagi, alasannya apa? Rugi. Akhirnya Bapak Ibu, saya dikejar-kejar terus, saya menghindar. Bahkan saya kalau ada orang telepon, kalau dari yang nama di situ saya hindarin. Bahkan di rumah pun pembantu saya tak pesenin ini kalau ada telepon tolong namanya dilihat di sini. Tak bikin daftar nama Bapak Ibu. Bukan daftar nama prospecting tapi daftar nama orang-orang yang langsung ditolak pada saat itu juga gitu. Jadi kalau telepon lihat nama ini nggak ada bilang Bapak nggak ada di rumah. Nah gitu kan. Akhirnya jurus saya gitu Bapak Ibu. Jadi telepon saya nggak bisa, telepon handphone nggak bisa keangkat. Akhirnya mereka mulai nggak ngejar-ngejar saya lagi. Tapi luar biasanya, saya dengungnya kencang sekali Bapak Ibu. Teman-teman saya jalanin Tiansi itu berubah hidupnya kencang sekali. Salah satu teman saya yang ngejar-ngejar saya itu ada satu, namanya salah satu yang tak sebutin yaitu upline kita namanya Bapak Rudi M. Nur. Itu salah satu yang juga ngejar saya. Nah, salah satu yang saya contohin itu waktu itu dapat BMW waktu itu di kalau nggak salah di Thailand kalau nggak salah, saya nggak salah ingat. Orang pertama yang dapat BMW. Nah, saya waktu itu antara percaya dan enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Pak Rudi itu kemana-mana naik bus angkot umum Bapak Ibu waktu itu.
Kok tiba-tiba naik BMW? Wah gitu kan. Nah tapi akhirnya Pak Rudi beli rumah di Pondok Indah, saya dengar kan. Nah dari situ saya mulai penasaran waktu itu. Nah cuman Pak Rudi udah nggak ngereken saya Bapak Ibu, udah dapat rumah kapal pesiar, ngapain? Purno nggak ikut, emang gue pikirin. Gituin saya Bapak Ibu, dikacangin. Rugi juga saya waktu itu. Tapi enggak masalah. Wah, masih banyak yang ngejar saya Bapak Ibu. Saya kenapa nggak tahu? Saya tuh dikejar-kejar kayak apa Bapak Ibu? Mungkin orang-orang itu melihat muka saya itu muka BMW barangkali. Makanya dikejar-kejar enggak karu-karuan. Nah akhirnya momennya luar biasa. Ada beberapa leader di MLM saya ini pada lompat-lompat keluar karena rubah marketing plan dan segala macam. Pokoknya dibikin ruwet lah Bapak Ibu akhirnya. Jadi saya nggak tahu maksud perusahaan apa. Kayaknya yang top leader ini sengaja digoyang supaya dia keluar itu. Kayaknya gitu, dugaannya semua gitu. Nah cuman akhirnya Bapak Ibu karena waktu itu momentumnya besar dan saya pikir bertanggung jawab dengan banyak orang di belakang saya pikir ya sudahlah. Saya putusin pada saat itu karena perusahaan Sanego nggak mau, jangan rubah-rubah terus. Bapak Ibu Anda bisa bayangin nggak setahun itu bisa rubah 3 kali Bapak Ibu. Tapi saya tetap tabah menjalani waktu itu, setia saya Bapak Ibu. Tapi lama-lama ya saya nggak bisa terus itu. Karena setiap ada perubahan perusahaan kan kita yang capek jelasin ke distributor. Akhirnya saya putusin suatu ketika momen yang pas tahun 2002 akhir bulan Oktober saya memutuskan untuk mengambil keputusan saya harus fight di Tiansi. Nah dan mulailah dari situ Bapak Ibu, begitu saya jalanin Tiansi dan saya berjuang keras dari start awal, saya tahu bahwa saya dari gunung kecil naik ke gunung lebih gede. Maka saya harus turun gunung kecil ini untuk naik lagi nanjak ke gunung gede itu Bapak Ibu. Kalau saya nggak turun nggak bisa, sama dengan Anda. Mungkin Anda sekarang ada yang jadi bos, jadi manajer, jadi general manager di perusahaan Anda masing-masing. Anda berada di gunung kecil ini Bapak Ibu. Kita ada di depan kita itu ada gunung besar lagi yang dimana Anda bisa membuat masa depan Anda jauh lebih luar biasa. Kalau Anda pengen di puncak situ Bapak Ibu, mau nggak mau Anda turun gunung lagi, Anda mulai start awal dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah begitu saya mengambil keputusan join di bisnis ini Bapak Ibu, Anda jangan pernah berpikir wah Pak Purno kan pas setengah bulan bintang 8. Wah gimana caranya Bapak Ibu? Saya sampaikan kepada Anda, saya berjuang luar biasa. Ditolak orang, dihina orang, dilecehkan orang, itu hal yang biasa. Jadi bagi teman-teman yang punya impian itu nggak ada rasa sakit sama sekali Bapak Ibu, hanya menikmati proses itu gitu. Jadi kalau dulu ditolak orang, dihina, saya ngajak teman-teman saya di Jakarta, dibilang mereka apa Bapak Ibu teman-teman di Jakarta bilang ini Pur, kamu ngapain jalanin bisnis di Jakarta? Nggak mungkin jalan di Jakarta karena orang Jakarta itu sibuk-sibuk nggak punya waktu. Kamu coba jalanin di kampungmu sana loh, mungkin jalan karena di sana orang banyak punya waktu. Saya pulang kampung Bapak Ibu saya jalankan di kampung saya. Teman-teman di kampung saya ngomong apa Bapak Ibu? Kamu ngapain jalan bisnis di sini? Nggak mungkin jalan. Orang sini mana punya duit? Kalau gudangnya duit itu ada di Jakarta. Jadi kalau kamu jalan bisnis di Jakarta sana pasti jalan. Nah, terus Bapak Ibu akhirnya saya ajak teman-teman saya juga, teman-teman yang saya mahasiswa tak presentasi Bapak Ibu. Teman saya mahasiswa juga mengatakan apa? Dia katakan apa? Kamu kalau ngajak saya harusnya kamu mikir-mikir dulu. Saya kan enggak punya duit. Wong saya duit tiap bulan dikirimi sama orang tua saya. Dia bilang begitu kan. Kalau kamu mau ngajak saya nanti kalau saya sudah kerja. Saya mikir benar juga. Mahasiswa mana punya duit. Saya ajak teman-teman saya sudah kerja Bapak Ibu. Saya presentasi. Apa kata mereka Bapak Ibu? Dia bilang saya sekarang kan enggak punya waktu. Saya kerja itu dari pagi sampai malam. Enggak punya waktu. Coba kalau kamu ngajaknya waktu saya masih kuliah dulu. Saya pasti join ikut bisnismu. Gila nggak Bapak Ibu kalau Anda ngikutin seperti itu? Nah, proses itulah yang banyak teman-teman nggak tahan Bapak Ibu. Anda ditolak, dihina, dicemooh, ditolak sana, tolak sini. Nggak tahan ada prosesnya Bapak Ibu. Tapi buat saya nggak masalah. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menguji saya pada saat itu. Saya sedang dites oleh Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya nggak mampu menyelesaikan itu dan saya menyerah, maka saya yakin hidup saya akan menjadi orang-orang tidak berguna di dunia ini. Maka saya tidak mau itu terjadi Bapak Ibu. Saya harus ambil keputusan apapun yang terjadi saya nggak pernah dengerin mereka. Yang terpenting buat saya adalah saya ingin berjuang, saya harus berhasil karena demi keluarga saya, demi orang-orang yang saya cintai dalam hidup saya. Hanya itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Maka nggak penting lagi mereka menolak saya. Jadi apa yang saya lakukan Bapak Ibu dengerin penolakan itu nggak penting. Saya jalan terus Bapak Ibu. Saya punya teman-teman dekat waktu itu Bapak Ibu, teman miskin sama-sama juga banyak. Waktu makan bareng zaman kita miskin tuh makan rame-rame, dia nggak punya uang saya yang traktir, saya nggak punya uang mereka yang traktir. Tapi begitu saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu saya aja apa mereka Bapak Ibu. Begitu mereka negatif Bapak Ibu kalau ngelihat saya, wah kayak ngelihat hantu Bapak Ibu. Dia tak ketemu saya itu takutnya luar biasa. Jadi kalau ketemu saya jarak 100 meter pasti belok dia. Walaupun nggak ada belokan, yang penting belok. Anda bisa bayangin Bapak Ibu.
Kalau dia lagi kumpul nih mereka, saya datang plek di tengah-tengah mereka, satu persatu bubar, satu ngilang semua. Saya percaya Anda ngalamin itu Bapak Ibu. Saya percaya itu. Dari muka-muka Anda juga Anda nggak usah cerita, saya tahu Bapak Ibu. Anda lagi menderita. Tapi Bapak Ibu, saya anjurkan Anda jalan terus usaha ini Bapak Ibu. Itu hanya proses ujian yang dikasih Tuhan untuk Anda. Anda sedang diuji Bapak Ibu. Biarkan ujian itu Anda lewatin Bapak Ibu. Dan saya percaya untuk melewati ujian itu Anda butuh proses. Tabah dan sabar Bapak Ibu. Kalau Anda sedang diuji, Anda sedang miskin, sabarlah Anda Bapak Ibu. Udah miskin gak sabaran, kan lucu Bapak Ibu. Apa yang diharapkan? Dihina, udah miskin, dihina miskin gak menerima. Ya kan banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Nah apalagi Bapak Ibu banyak teman-teman yang diajak jalan bis ini ngomongnya apa Bapak Ibu alasannya. Banyak sekali teman-teman yang gak join, kan susah jalan intiasi. Betul Bapak Ibu, jalan intiasi untuk sukses memang susah. Tapi pertanyaannya satu, apakah hidupmu hari ini gak susah? Itu pertanyaannya. Akan lebih susah Anda hari ini kalau Anda jalan intiasi, Anda susah selama-lamanya. Kalau saya disuruh milih, mending susah hari ini, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, hidup saya menjadi bebas. Itu jauh lebih baik buat saya. Penolakan Bapak Ibu, penting penolakan buat kita. Karena itu untuk menggembleng mental kita. Itu yang saya lewatin Bapak Ibu. Saya nggak peduli, saya jalankan terus usaha ini. Ujian besar sekali kalau Anda tanya ujian, wah luar biasa. Bapak Ibu, di awal-awal saya jalankan usaha ini banyak sekali masalah Bapak Ibu. Anda bayang nggak? Saya jam 8 pagi udah keluar rumah Bapak Ibu. Jam 8 pagi keluar rumah, presentasi sana, pergi sana, pergi sini, pulang jam 12 malam. Jam 12 malam Bapak Ibu sudah ditungguin oleh donen-donen saya mau meeting. Dulu rumah saya kecil Bapak Ibu, tipe 36. Dulu saya masih baru punya anak satu yang kecil namanya Rio ini, dulu masih kecil, masih bayi. Kalau saya meeting di depan kamar saya, kamar utama anak dan istri saya tidur Bapak Ibu. Begitu meeting jam setengah 1 malam Bapak Ibu, kalau saya ngomong menarik, tepuk tangan tuh donen saya. Anak kecil saya yang lagi tidur bangun nangis Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan istri saya? Marah sama saya Bapak Ibu. Ya udah biasa Bapak Ibu, tapi itu proses. Proses yang saya alamin. Buat saya karena dulu istri saya tidak tahu tujuannya apa gitu Bapak Ibu. Kita jelasin istri kita dengan sabar, kasih tahu terus menerus. Jadi biasa Bapak Ibu kalau Anda hari ini mungkin Anda mau join di bis ini, hambatannya istrimu Bapak Ibu yang negatif, sabar Bapak Ibu. Mungkin Anda bagi yang seorang istri, hambatannya suamimu, sabar Bapak Ibu. Jangan menyerah karena Tuhan sedang menguji Anda. Istrimu negatif itu sedang diuji Anda Bapak Ibu, mampu gak Anda lewatin itu? Tapi persoalannya banyak sekali teman-teman gak tahan Bapak Ibu. Udah hari ini semangat. Dimotivasi begitu banyak leader tadi, wah semangatnya kayak wah mau pecah kepalanya Bapak Ibu. Tapi begitu pulang ke rumah ngomong sama istri, mah tadi saya datang seminar luar biasa mah namanya Vision Seminar. Apa MLM ya? Langsung mengkeret Anda. Iya mah, udah nggak ada lagi MLM. Kalau kamu join, nggak urus saya. Tapi ini bagus mah, luar biasa. Kalau kita join tuh dapat BMW gigimu itu. Ngaca, nggak mungkin tuh muka begitu BMW aja kamu kredit, nah, nyerah. Terus, iya mah, makanya kita harus sukses mah. Wah istrinya mulai marah karena kita ngotot. Pokoknya mah ini bagus, luar biasa. Udah, pokoknya kalau kamu masih ngotot, pulangkan ke rumah orang tua saya. Wah selesai sudah. Iya mah, nggak jadi mah, selesai ya mah. Maaf ya mah, maaf. Piye suami begitu ya kan? Lucu Bapak Ibu. Anda ini seorang imam Bapak Ibu. Masa seorang imam istrinya tidak tahu ngotot? Oh iya maaf. Diketek istri, kempit begitu Bapak Ibu. Malu Bapak Ibu, ya kan? Jangan Bapak Ibu. Ya istri perlu dengan penuh kesabaran Bapak Ibu. Ya sabar menjelaskan pelan-pelan. Karena Anda melakukan bisnis ini untuk siapa? Untuk keluargamu Bapak Ibu. Untuk anak istrimu gitu. Jalankan usaha ini betul-betul serius. Tidak usah peduli dengan orang yang mencoba untuk menghambat Anda. Nah itu proses Bapak Ibu. Banyak sekali. Mungkin bagi istri-istri suaminya juga seperti itu. Percaya dengan saya, Tuhan sedang menguji Anda. Karena Tuhan sedang mau mengangkat derajatmu Bapak Ibu. Itu masalahnya. Persoalannya jawabannya di tanganmu. Kalau Anda menyerah ya derajatmu gak diangkat-angkat Bapak Ibu. Dan saya percaya. Anda berdoa kepada Tuhan selalu minta perubahan hidup. Saya percaya itu. Semua orang di ruangan ini berdoa untuk minta perubahan. Bapak Ibu, Tuhan kita maha mendengar Bapak Ibu. Itu yang saya yakinin dari awal. Saya selalu berdoa kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa saya. Dan satu lagi Bapak Ibu, Tuhan maha pengasih. Jadi kalau kita meminta, maka Tuhan pasti akan memberi apa yang saya minta. Tapi saya tahu Bapak Ibu, rumusnya Tuhan memberi adalah Tuhan memberikan rezeki kepada umatnya melalui umatnya yang lain. Itu rumusnya Bapak Ibu.
Jadi nggak mungkin kalau kita malam-malam berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolongkan berikan rezeki yang banyak buat saya. Tuhan tolong berikan uang yang banyak buat saya. Malam Anda berdoa subuh-subuh ada yang assalamualaikum, saya Tuhan ini tak kirim uang sekarang buat kamu. Nggak mungkin itu terjadi Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, rumusnya Tuhan merubah umatnya, Tuhan memberikan rezeki umatnya melalui umatnya yang lain. Jadi dari doa kita, Tuhan memberi peluang kepada Anda Bapak Ibu. Tuhan mewajibkan Anda berproses dulu. Nggak ada sesuatu yang gampang, nggak ada makan siang yang gratis Bapak Ibu. Tapi Anda perlu berproses. Karena rezekimu sebesar apapun tergantung dengan dirimu sendiri Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu yang harus mempersiapkan. Kalau Anda ingin rezekimu segede gelas, gampang Bapak Ibu. Anda lakukan seperti sekarang, sering negatif, sering komplain, suka marah-marah dan segala macam, maka Anda menentukan rezekimu segede gelas. Karena begitu dikasih ujian sama Tuhan, dikirim sejumput garam ke gelasmu, langsung asin semua itu Bapak Ibu. Maka persiapkan dirimu Bapak Ibu untuk memiliki rezeki sebesar danau atau seluas samudera. Itu yang perlu kita persiapkan. Jadi diri kita yang mempersiapkan itu Bapak Ibu. Karena percaya dengan saya, pada saatnya nanti Tuhan akan mengirimkan rezeki itu tanpa pernah berhenti kepada Anda. Itu akan dikirimkan terus menerus manakala Anda sudah siap menerimanya. Jadi kalau Anda tanya perjalanan saya berikutnya Bapak Ibu, wah saya ditolak kanan tolak kiri, dan berikutnya Bapak Ibu begitu saya berjuang, karena saya bekerja keras, saya tidur waktu itu sekitar 3 jam sehari Bapak Ibu. Tapi saya nggak peduli itu. Saya pernah waktu itu mulainya bulan puasa. Waktu mulai bulan puasa saya selalu sahur itu di tengah jalan Bapak Ibu. Jam 3, jam setengah 4 tuh baru sahur. Langsung pulang, terus tidur sebentar, nanti jalan lagi Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan waktu itu. Akhirnya saya mencapai peringkat bintang 8 waktu itu sekitar ya yang sering diceritakan pas setengah bulan bintang 8. Dan pada saat saya bintang 8 Bapak Ibu, ya bonus saya lumayan lah waktu itu ya. Ya masih belum terlalu gede sih, sekitar 36 juta bintang 8 saya pertama waktu itu. Saya waktu itu presentasi salah satu teman saya yang tinggal di Pondok Aren kalau nggak salah. Saya ngalamin masalah ini Bapak Ibu. Jadi waktu saya ajak itu, saya mau ngomong aja Bapak Ibu, belum sempat ngomong. Kamu kesini mau ngajak MLM ya? Wah saya udah naik BMW loh waktu itu Bapak Ibu. Kamu ngajak MLM ya? Wah sorry Pur, saya enggak punya waktu. Gile Bapak Ibu. Saya sebenarnya kalau bilang kesel Bapak Ibu. Naik BMW saya, mau apa dia nggak ngelihat apa kira-kira merem waktu saya datang tadi. Itu kalau BMW saya bisa tak lipat, tak culekin dia Bapak Ibu. Nggak bisa tak lipat Bapak Ibu. Jadi biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Anda, lah saya naik BMW ditolak-tolak juga sama. Jadi jangan pernah berpikir kita kalau jalan bisnis ini, wah Pak Purno pasti nggak pernah ditolak orang. Nggak ada Bapak Ibu. Semua manusia yang mau sukses, yang mau menjalankan usaha ini pasti ditolak orang Bapak Ibu. Nggak peduli dia sakti, nggak peduli dia itu kaya, nggak masalah Bapak Ibu. Orang kalau negatif ya negatif aja Bapak Ibu. Biasa, itu proses Anda sedang diuji Bapak Ibu. Gitu, karena saya pernah ngalamin, udah naik bebek jauh-jauh di presentasi dari Tangerang ke Bekasi 3 jam. Macet lagi, sampai di sana diusir. MLM, sorry balik sana nggak usah. Nangis di tengah jalan, nangis. Ya Allah, kok susah amat hidup kayak gini. Menderita banget. Langsung ngelus dada sambil meneteskan air mata di perjalanan. Sialnya di tengah jalan nungsep masuk sawah Bapak Ibu. Aduh, bener-bener sial orang seperti itu ya. Udah dihina, ngomong bener dianggap salah. Nggak ngomong aja salah orang miskin Bapak Ibu. Gimana ngomong, bener nggak? Lah betul loh saudara. Contoh gini. Anda kalau rapat RT, pastilah yang sering ngutang, sering minjem. Anda mau usul Pak. Udah nggak usah, usulmu itu pasti nggak ada yang bener. Ya kan? Kalau orang sukses Bapak Ibu, orang duduk di depan sini mau rapat RT, Bapak Ibu ditunggu ngomongnya. Nggak saya ditunggu. Pak, ayo Pak komentar Pak. Belum ngomong. Betul tadi Pak Purno ngomong betul. Belum ngomong saya Pak. Dianggap betul, ya kan? Coba gimana ngomong, bener nggak? Jadi itulah proses Bapak Ibu. Maka saya melewati proses itu Bapak Ibu. Luar biasa begitu saya waktu itu Bronze Lion. Ya saya waktu itu kalau nggak salah Bronze Lion ini kalau nggak salah ingat nih sekitar 9 bulan saya Bronze Lion waktu itu. Terus beberapa bulan kemudian terjadi huru hara juga Bapak Ibu waktu itu. Gonjang ganjing kocar kacir. Sponsor saya akhirnya pindah MLM Bapak Ibu. Terus ngajak donen-donen saya. Akhirnya saya kehilangan 3 bintang 8 pada saat itu. Dan beberapa mungkin ya puluhan lah bintang 7 ya mungkin kelihatannya gitu. Saya nggak hafal juga saking banyaknya masalahnya gitu. Jadi kalau bicara stres ya stres Bapak Ibu nggak mungkin. Soalnya saya punya keluarga, saya punya masa depan, saya harus berjuang. Tapi buat saya Bapak Ibu apa yang saya ambil keputusan tersenyum saya. Saya kembali lagi kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang uji saya hari ini. Itu aja Bapak Ibu. Nggak penting. Saya seperti keyakinan saya. Kita selalu punya pilihan hidup. Tuhan kasih pilihan hidup. Berdemikian juga donen-donen saya dikasih pilihan hidup. Terserah lu milih apa. Pilihan hidup kita yang menentukan. Justru saya mengatakan pada diri saya akan membuktikan kepada mereka yang meninggalkan saya bahwa saya akan tetap sukses di usaha ini. Saya akan tetap menjadi seorang diamond. Itu sudah saya ambil keputusan Bapak Ibu.
Walaupun mulai dari baru saya akan mulai Bapak Ibu. Maka saya tetap perjuangkan itu Bapak Ibu. Saya tetap jalanin waktu itu, saya tetap berjuang mengumpulkan puing-puing kehancuran itu. Tapi buat saya tidak ada masalah. Saya tahu bahwa saya sukses itu tergantung diri saya, bukan tergantung sponsor saya, bukan tergantung donen-donen saya. Itu. Maka saya jalankan terus usaha ini Bapak Ibu. Dan hari ini saya bisa menjadi diamond hari ini karena saya sudah mengambil komitmen itu Bapak Ibu. Jadi saya tahu Anda sama Bapak Ibu. Anda bintang 5, bintang 4-nya mati semua. Stres. Pak, saya gimana mau jalan Pak? Bintang 4 saya mati semua. Bintang 4 loh sedih, saya bintang 8 masih bisa ketawa. Gimana sih Pak? Tidak nyambung amat sampean ini. Lucu bener. Ya jelas nggak Bapak Ibu? Nggak usah pusing Bapak Ibu. Anda sedang berproses, Anda sedang uji Bapak Ibu. Karena nanti suatu saat akan lahir bintang 8 baru di grup Anda. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Ya. Karena harga dirimu Anda yang menentukan Bapak Ibu, bukan orang lain. Kalau Anda menetapkan bahwa Anda menjadi diamond, saya yakin Anda juga akan jadi diamond. Ingat bahwa Tuhan tergantung prasangka hambanya. Jelas kan? Di satu ayat mengatakan bahwa Tuhan tergantung prasangka hambanya. Kalau Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Anda berpikir negatif, maka akan negatif hasilnya. Tergantung pikiranmu. Kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Karena Tuhan mengatakan bahwa karena Anda berpikir bisa, maka kamu pasti bisa. Tuhan pun mengatakan itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Anda untuk sukses. Kecuali dirimu sendiri Bapak Ibu. Karena orang yang menjadi penghalang untuk sukses Anda adalah dirimu sendiri. Maka kalau Anda berkaca di kaca yang besar Bapak Ibu, orang yang paling disalahkan kalau hidupmu gagal adalah orang yang berada di kaca itu. Orang yang berada di kaca itu jangan pernah menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Bisnis saya berantakan pada saat itu saya nggak pernah nyalain orang lain. Hanya diri saya yang saya salahkan. Mungkin pada saat itu saya perlu belajar menjadi pemimpin yang lebih besar. Belajar menjadi pemimpin yang lebih baik. Itu aja Bapak Ibu sehingga saya harus bertumbuh. Saya nggak pernah menyalahkan siapapun. Karena saya mau bertumbuh Bapak Ibu. Kalau saya menyalahkan orang lain maka stop di situ ilmu saya. Saya punya alasan Bapak Ibu. Oh bisnisku berhenti kan gara-gara dia. Berolehku hilang kan gara-gara dia. Maka akhirnya saya tidak introspeksi diri saya. Saya tidak berkembang Bapak Ibu. Jadi kuncinya apa? Di komitmen kita. Kalau Anda mengambil keputusan bahwa Anda bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Maka saya yakin Anda juga pasti akan besar. Jadi itu tergantung di komitmen Anda Bapak Ibu. Proses perjalanan nikmatin aja Bapak Ibu. Saya juga menikmati proses perjalanannya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu prosesnya Bapak Ibu. Banyak sekali perjalanan saya kehilangan orang tidak penting buat saya. Karena yang terpenting adalah saya harus sukses apapun yang terjadi. Jadi nggak ada jalan buntu buat saya. Karena jalan buntu, cari jalan lain Bapak Ibu. Tapi kalau orang gagal selalu buntu jalannya. Karena tidak mau mikir jalan lain di mana. Dan sekarang ini Bapak Ibu, pada saat saya jalanin usaha ini juga sama. Orang selalu melihat, wah kalau Pak Purnomo lihat aja mukanya aja udah muka hoki. Wah gile Bapak Ibu, dia bilang saya mukanya muka hoki. Dia nggak ngelihat miskinnya saya dulu di foto-foto tadi Bapak Ibu. Hitam kusut ya kan, kucel ya kan, coba bayangin. Dia nggak ngelihat prosesnya Bapak Ibu. Orang lihatnya ngelihat dari ini. Semua berproses Bapak Ibu, percaya dengan saya. Kalau siapapun Anda, kalau Anda mau sukses maka Anda harus berproses. Apapun itu Bapak Ibu, proses harus Anda lewati. Dan itu nggak bisa diwakilkan. Nah banyak teman-teman kan mau diwakilin. Pak kalau ditolak sampean aja ya. Kalau sukses saya ya. Mana bisa begitu Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu waktu saya jalankan usaha ini juga sama. Tak ajak saudara-saudara saya. Nggak ada satupun yang join Bapak Ibu. Coba bayang nggak. Saya punya 8 bersaudara. Tadi saya ceritakan. Saya punya 8 bersaudara Bapak Ibu. Dulu saudara saya Bapak Ibu nggak ada yang mau. Tapi apakah saya nyerah? Enggak. Nggak penting Bapak Ibu. Ini impian saya. Karena buat saya harga diri saya menentukan bukan orang lain. Karena begitu saya berhasil Bapak Ibu. Maka harga diri saya. Ya saya yang sudah melewati proses itu. Maka saya dihargai. Penghargaan itu tidak datang seketika Bapak Ibu. Tapi melewati proses. Proses yang ditempuh. Jadi Bapak Ibu. Hari ini bagi Anda yang masih baru datang ke sini. Bagi Anda yang sudah lama. Saya percaya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bintang 4. Yang sudah setahun tidak naik-naik peringkat. Bintang 5. Yang juga setahun mau maju terus. Kayaknya sedih. Kalau maju. Kok lihat ujungnya kok lama banget Pak. Orang tak prospek kok nggak ada yang percaya sama muka saya. Mau jalan gimana? Mundur malu. Mosok miskin selamanya, ya kan? Percaya dengan saya Bapak Ibu, jalan. Walaupun selangkah, lakukan. Demi selangkah, lakukan Bapak Ibu. Karena sukses itu menunggu Anda di ujung jalan Bapak Ibu. Sukses menunggu Anda di ujung jalan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Karena proses itu terus berlanjut, terus berlanjut, terus berlanjut. Nah Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan ada beberapa tips saya untuk Anda bisa sukses. Nah jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam kehidupan ini? Hidup ini selalu ada pilihan. Saya percaya Bapak Ibu. Nggak ada yang orang yang selalu mengatakan, Pak memang garis tangan saya ini garis tangan sial loh Pak.
Aduh, Anda tahu nggak? Anda dengan mengucapkan itu Anda nyumpahin yang bikin Anda hidup loh Bapak Ibu. Iya, karena Tuhan berencana, maka dibuat Anda sempurna untuk Anda bisa bermanfaat bagi sesama Anda. Jadi hidup ini kembali lagi pilihan. Kalau Anda memilih sukses, maka sukses itu ada di tanganmu. Anda memilih di mana? Anda memilih sukses atau Anda memilih alasan? Karena banyak sekali orang punya alasan Bapak Ibu. Saya sering kali menjumpai Bapak Ibu, jangan pernah berpikir enggak. Dari saya join sampai sekarang, itu alasannya mirip-mirip semua Bapak Ibu orang tajak. Mirip-mirip semua Bapak Ibu. Dan semua alasannya enggak ada yang salah. Mau join, enggak punya uang lah, enggak punya temen lah. Jadi Bapak Ibu pilihannya cuma ada dua. Anda mau pilih alasan atau mau pilih sukses. Pilihannya ada di tanganmu. Anda enggak bisa milih dua-duanya. Anda hanya bisa milih satu Bapak Ibu. Kalau Anda pilih sukses, lupakan alasan. Tapi kalau Anda milih alasan, lupakan sukses. Cuma itu doang. Karena nggak ada alasan yang salah. Semua alasan benar. Karena saya sering kali Bapak Ibu, orang udah join pun masih banyak alasan Bapak Ibu. Begitu udah join, udah ACC, disuruh pertemuan. Gerimis Pak, saya kan lagi rapat Pak. Ya rapat apa? Rapat RT Pak. Saya kan lagi PKK Pak. Saya selalu punya pilihan Bapak Ibu. Kalau saya memilih berjuang untuk jalankan usaha ini. Pilih berada di pertemuan, tapi 2 tahun, 3 tahun ke depan saya menjadi orang sukses. Itu menjadikan pilihan saya Bapak Ibu. Karena waktu saya join Bapak Ibu, saya tinggalin semua Bapak Ibu. Ada arisan keluarga, ya kan arisan macam-macam Bapak Ibu. Saya tinggal semua Bapak Ibu. Saya lebih fokus dengan saya sukses. Kalau saya sukses demi keluarga saya, demi anak saya, demi istri saya, demi orang-orang yang saya cintai. Karena pilihan saya sukses Bapak Ibu. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Jadi jangan pernah Anda salah memilih. Gak milih dua-duanya. Boleh gak pilih sukses sama milih alasan Pak? Gak bisa. Anda pengennya sukses, tapi begitu disuruh presentasi, Pak, saya nggak bisa, Pak, kan saya nggak bisa ngomong, padahal baru ngomong. Nih nanti kalau malaikat marah loh, sering dengar omongan itu, wah disulap nggak bisa ngomong beneran sampean Pak. Karena semua manusia lahir di dunia ini bisa ngomong hanya karena prosesnya adalah ala bisa karena biasa. Anda tinggal berlatih aja Bapak Ibu. Jalan bisnisnya hanya berlatih. Awalnya presentasi sulit, memang seperti Anda bekerja aja di tempat kerjaan yang baru, sulit nggak? Sama sulit. Tapi lama-lama bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Anda kerja kan Anda bangun aset orang. Anda kerja keras, orang yang kaya. Makin keras, makin kaya orang itu. Tapi kalau Anda jalanin bisnis ini, Anda kerja keras kan yang kaya Anda sendiri. Makin keras ya Anda makin kaya. Itu aja Bapak Ibu bedanya. Pilihan selalu ada di tangan Anda Bapak Ibu. Jadi terserah Anda milih apa. Kalau menurut saya, buang alasan Anda, buang kendala-kendala Anda dari pikiran Anda dan berpikirlah positif karena musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Jadi yang membuat Anda tidak sukses itu dirimu sendiri Bapak Ibu. Anda merenung deh sekarang ini. Kira-kira yang punya alasan itu siapa? Ya dirimu sendiri. Bikin alasan kalau enggak. Ya kan yang enggak ada dibikin ada Bapak Ibu. Dan memang enggak pernah salah alasan itu Bapak Ibu. Semua alasan jadi benar. Nah terus berikutnya Bapak Ibu. Kalau Anda mau berubah hidup cuma ada 2 pilihan. Berubah atau mati. Nah wah kejam ya Pak ya. Betul. Kalau Anda mau sukses menurut saya itu. Change or die. Itu kata-kata orang sukses Bapak Ibu. Kita lihat kata-kata mereka apa. Bill Gates mengatakan, Bill Gates ini orang terkaya dunia Bapak Ibu. Berubahlah dengan cepat atau Anda akan mati tergilas keadaan. Banyak orang tidak mau berubah Bapak Ibu. Kerja konsisten. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun Bapak Ibu. Gile bangga lagi. Wah saya kan kerja udah 10 tahun nak. Terus Pak, ya 10 tahun. Kaya enggak Pak? Ya enggak sih. Ya enggak kok seneng loh cerita Bapak Ibu. Ada lagi yang diajak MLM, saya mas kan saya gagal MLM itu udah 1000 MLM tak jalanin. Gila orang 1000 MLM gagal loh bangga. Harusnya kan malu, itu sama dengan cerita saya loh nak saya tidak naik kelas itu selama 50 tahun. Malu harusnya, benar gak Bapak Ibu? Jadi banyak orang gagal kok bangga, harusnya kan gagal malu Bapak Ibu, tidak nyebutin. Harusnya ditanya juga, saya belum pernah mas jalanin MLM. Wong gagal terus loh, benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Yang benar itu begitu namanya rendah hati Bapak Ibu, benar gak? Nah maka hari ini Bapak Ibu, Anda yang sudah trauma, lupakan trauma Anda Bapak Ibu. Ambil keputusan hari ini. Karena Tuhan selalu punya rencana kedatangan Anda hari ini. Mungkin Tuhan sengaja mengirim Anda datang ke ruangan ini untuk merubah hidupmu Bapak Ibu. Renungkan itu aja. Ya. Karena tidak ada yang sia-sia dari sebuah pertemuan. Anda ketemu siapapun, Tuhan selalu menyelipkan pesan di situ. Tinggal apakah Anda memilih yang mana. Norman Vincent Peale mengatakan, ubahlah pemikiran Anda, maka Anda akan mengubah dunia Anda. Jadi pikiranmu yang negatif itu tadi Bapak Ibu, karena musuh terbesar adalah dirimu sendiri, itu perlu dirubah. Karena itulah yang menghantuimu, yang membuat dirimu gagal Bapak Ibu. Perlu dirubah. Kalau Anda kerja terus Bapak Ibu, terus tidak sukses-sukses ya Anda tahu, seperti saya katakan tadi.
Kalau Anda mau tahu ukuran sukses Bapak Ibu, gampang. Saya pernah baca buku juga ngajarkan itu. Anda lihat aja, kalau Anda kerja nih, tahu ukuran. Anda lihat aja kerja yang paling lama di perusahaan itu. Misalnya Anda kerja baru 3 tahun nih, Anda lihat cari dah yang paling lama, misalnya 20 tahun nih. Anda lihat aja hidupnya. Kalau hidupnya nungsep, segeralah Anda belok. Tapi kalau hidupnya sukses, Anda masih boleh jalan terus. Karena siapa tahu, masih siapa tahu loh, Anda bisa jadi seperti itu. Jadi kuncinya di tangan Anda. Nah bisnis ini jelas Bapak Ibu. Saya 9 tahunan di bisnis ini. Kalau Anda ikutin terus, paling enggak Anda 9 tahun kemudian Anda bisa jadi seperti saya minimal. Bebas waktu, bebas finansial, mau ngapain terserah kita, pilihan hidup banyak, ya kan? Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kan Anda nggak punya pilihan, mau nggak mau harus kerja, karena nggak punya pilihan. Tapi suatu saat nanti kerja nggak kerja jadi pilihan Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Nah terus berubahlah sebelum perubahan itu memaksa Anda. Karena suatu saat nanti Anda akan terpaksa berubah karena dipaksa oleh kondisi. Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tapi carilah teman yang memaksa Anda terus berkembang. Jadi sekarang ini kan kebalik banyak Bapak Ibu. Cari teman yang membuat nyaman Bapak Ibu. Wah teman gaple digaulin. Wah Pak boleh tahu aja saya ini ya kan. Saya hobi gaple, cari teman gaple. Nyaman gak gaple? Nyaman Pak. Saya tahu itu. Pagi pun gak terasa loh. Main sore sampai pagi loh gak terasa. Orang judi itu selalu seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hidupmu gak berkembang. Anda harus mencari teman yang membuat Anda berkembang. Siapa? Ya upline-mu itu loh Bapak Ibu. Orang yang mengundang Anda datang ke sini sehingga Anda keluar dari zona nyaman itu. Itu adalah orang yang pantas Anda ikutin. Dipaksa-paksa. Ini orang heran saya. Tidak tahu diri amat udah ditolak. Nah, tapi mau ngomong gak enak. Akhirnya dipendam dalam hati. Datang ke pertemuan mukanya kusut. Datang ke VS loh di muka di depan aja kelihatan tadi ada mukanya kusut datang. Gara-gara ini heran saya. Begitu duduk di sini orang jingkrak-jingkrak bingung. Ngapain ini orang ya kan? Tapi Bapak Ibu setelah Anda lewati proses itu 1 jam 2 jam, percaya dengan saya, Anda 1 tahun ke depan Anda akan memeluk orang sebelah yang Anda benci itu. Anda akan katakan saya terima kasih karena kamu telah menjebloskan saya di bisnis ini. Percaya dengan saya Bapak Ibu. Semua pernah ngalamin itu Bapak Ibu. Semua orang di depan ini Bapak Ibu awalnya Bapak Ibu trauma Bapak Ibu. Belum join pun udah trauma. Banyak tetangganya gagal loh ikut trauma Bapak Ibu. Wong saya presentasi Bapak Ibu ngomong Pak MLM ya Pak. Wah saya mah udah kapok Pak. Wah gila kapok ini kan minimal 10 MLM kan. Oh Bapak udah kapok. Udah Pak. Bapak udah pernah join MLM memang. Belum Pak. Tetangga saya itu loh gagal. Orang lain tetangganya gagal kok dia yang kapok. Ya itulah Bapak Ibu banyak orang seperti itu ya. Di bisnis ini Anda tinggal menikmati prosesnya. Karena prosesnya itu indah kalau Anda nikmati. Kalau Anda nggak ikhlas jalaninya Bapak Ibu. Maka ya nggak sukses-sukses Anda gitu. Anda perlu ikhlas nikmati gitu. Ditolak orang tersenyum, wah gitu loh Bapak Ibu. Ya ditolak orang tersenyum aja lah. Anda bertamu ke dia ditolak dikasih teh manis ya kan diterima Bapak Ibu. Minum teh manisnya dia nolak cari teh manis di tempat orang lain lagi. Apa susahnya? Enggak ada susahnya Bapak Ibu, bener nggak? Enggak ada orang jalanin bisnis ini benjut-benjut dipukulin kan enggak ada. Saya belum pernah jumpai itu Bapak Ibu. Prosesnya seperti apa? Menghadapi penolakan, penghinaan, pelecehan itu hal yang biasa Bapak Ibu. Saya percaya banyak profesi di sini Bapak Ibu. Ada dokter, direktur, penyiar TV, ada juga sopir angkot. Komplit lah semua latar belakang. Saya percaya Bapak Ibu. Siapapun Anda, jabatan apapun Anda. Kalau Anda berproses menjadi bintang 8. Sama yang Anda temui Bapak Ibu. Orang yang negatif, orang yang tidak mau awalnya bulat. Itu semua Anda jumpai Bapak Ibu. Ingat, di bisnis ini ada namanya hukum probability Bapak Ibu. Ya rata-rata Bapak Ibu orang yang diajak menjalankan usaha ini 10% orang pasti menolak. Langsung menolak. Begitu diajak MLM ya sorry deh. Anda kasih pistol tuh di kepalanya tetap aja dia nolak Pak. Saya mending Anda tembak mati Pak daripada join. 10% ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Ada lagi 10% lagi yaitu orang yang belum ada presentasi langsung. Apa Pak bisnis yang MLM ya Pak? Udah Pak saya join langsung Pak. Ada yang kayak gitu. Udah ketemu belum? Kalau Anda belum ketemu berarti Anda belum banyak yang Anda lakukan. Tapi semakin banyak yang lakukan, pasti ketemu Bapak Ibu. Siapapun leader menemukan itu Bapak Ibu. Presentasi itu belum. Gara-gara ngelihat kita yang bawa bisnis, dia langsung join. 10% Bapak Ibu. Kalau belum ketemu, lakukan terus. Nanti pasti akan ketemu. Nah sisanya Bapak Ibu ada 80% yang paling banyak. 80%-nya itu perlu follow up berulang-ulang Bapak Ibu. Datengin lagi, ditolak, datengin lagi. Datengin lagi, ditolak lagi, datengin lagi. Sampai orang itu bosan lihat Anda Bapak Ibu. Tapi masalahnya begitu dia join Bapak Ibu, malah tiap jam Anda nongol di situ. Nah, ya kan? Makin sebel dia, tapi akhirnya orang itu maju ke panggung ini jadi pemenang. Nah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi 80%-nya orang rata-rata akan join tapi melalui follow up berulang-ulang. Mungkin ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang sebulan. Kalau Anda ditolak
ngomong BMW, BMW dia ketawa ngakak-ngakak, jangan ngomong BMW, mimpi. Terlalu tinggi, kamu nggak mungkin, nanti kalau jatuhnya sakit. Ya udahlah, kamu itu nggak usah BMW, naik motor aja kredit tak beres-beres. Banyak orang yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Karena saya tahu Bapak Ibu, kalau Anda ditolak, Anda ngomong BMW karena muka Anda nggak mirip BMW. Lebih cenderung muka Anda mirip bebekmu itu. Iya masalahnya, makanya orang nggak percaya Bapak Ibu. Begitu Anda ngomong BMW jadi langsung konslet dia Bapak Ibu. Karena tiap hari gaulnya sama bebek, benar nggak? Naik motor, ya kan ditunggangi sana, tunggangi sini bertahun-tahun. Sebenarnya bebekmu aja udah bosen loh Bapak Ibu. Mosok Anda nggak bosen-bosen naik bebek kan gitu. Berikutnya Bapak Ibu menyadari hukum proses Bapak Ibu. Ingat, kepompong jadi kupu-kupu, batu jadi berlian, besi jadi pisau. Itu proses. Jadi kalau Anda ingin sukses di usaha ini, Anda hukum proses saja. Anda sedang berproses Bapak Ibu. Dari gagal menjadi sukses, itu proses. Sama dengan pisau. Ya Anda jangan lihat pisau itu setelah udah jadi Bapak Ibu. Anda bayangin nggak prosesnya kayak apa? Waktu jadi besi Bapak Ibu, lempengan besi atau baja itu dipanasin Bapak Ibu. Setelah dipanasin digembleng sama tukang pandai. Belum jadi pisaunya. Terburu dingin Bapak Ibu. Apakah tukang pandai pada saat dingin digembleng? Enggak. Masukin lagi di perapian Bapak Ibu. Inilah proses namanya Bapak Ibu. Proses. Lama-lama akan menjadi seorang bintang 8 dan bronze lion, silver lion dan akhirnya menjadi diamond Bapak Ibu. Itu prosesnya. Diamond juga sama Bapak Ibu. Berproses. Jadi nggak usah khawatir. Anda sedang diproses untuk menjadi seorang diamond. Yang penting seberapa keras Anda memproses itu tergantung di tangan Anda gitu. Terus berikutnya, lakukan lebih dari apa yang Anda dapatkan Bapak Ibu. Nah, bertahan dalam menghadapi masa sulit Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Karena saya percaya bahwa suatu saat siapapun Anda di sini akan diuji pada saat masa sulit itu. Mungkin Anda di bintang 4, ya kan? Begitu bintang 4, bisnismu stuck Bapak Ibu, downline-mu pada macet semua, Anda nyponsori orang setengah mati, itu ujian Anda. Lewati aja prosesnya Bapak Ibu. Ada yang diuji bintang 5, ada yang diuji bintang 6. Tapi kalau saya boleh menganjurkan, kalau saya disuruh memilih Bapak Ibu, mending saya dulu diuji dari bintang 5 Bapak Ibu. Karena begitu sudah bintang 8, Anda diprotol di situ grupnya, repot Bapak Ibu. Mending pada saat kecil Anda sekarang jadi bintang 5 kok sendirian, syukuri ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, yang penting masih ada Anda. Karena suatu saat nanti bisnismu akan besar kalau Anda konsisten itu. Itu yang penting yang dilakukan. Jadi bertahan terus Bapak Ibu, jangan peduli. Akan banyak orang kanan kiri yang akan mencoba mencuri impian Anda. Percaya dengan saya, udahlah Mas, kamu itu sudah kayak gitu, keluar siang, pagi keluar, kerja, malam pulang, ndak kaya-kaya, ya kan? Tetanggamu Bapak Ibu mencoba mencuri impian Anda. Jangan dengerin Bapak Ibu. Ingat, Anda mau sukses, mau di dunia, mau di akhirat Bapak Ibu, selalu akan dikirim yang akan mengganggu Anda, yaitu setan-setan yang akan mengganggu Anda. Anda mau masuk surga, ada setan-setan juga yang mengganggu Anda Bapak Ibu, setan yang terkutuk, betul nggak? Selalu akan ada Bapak Ibu, karena Tuhan sedang menguji Anda. Demikian juga Anda mau sukses juga Ibu, akan dikirim setan-setan juga yang mengganggu Anda. Ingat pesan saya tadi, jangan mencari teman yang membuat Anda nyaman, gitu loh. Tapi carilah teman, carilah kawan yang membuat Anda terus berkembang. Terus Bapak Ibu, kumpullah ini Bapak Ibu, ingat. Kumpulan Anda itu menentukan Anda sukses. Kalau Anda berkumpul sama penjudi, Anda jadi penjudi. Anda berkumpul sama orang sukses, Anda jadi orang sukses. Itu aja kuncinya. Dan di sini berkumpul sama orang-orang sukses. Maka percaya dengan saya, suatu saat nanti Anda juga pasti akan sukses. Ya. Nah, Bapak Ibu, kunci terakhir adalah jangan pernah Anda menyerah. Karena semua orang selalu diuji. Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris Bapak Ibu, pernah diundang oleh rektor di Universitas Oxford di Inggris untuk memberikan pidato di depan mahasiswa yang akan lulus. Perdana Menteri Winston Churchill ini orang terkenal di dunia Bapak Ibu. Bahkan Nazi pun dulu menghormati Winston Churchill ini. Ya karena orangnya tegas dan berani Bapak Ibu. Maka suatu ketika Winston Churchill ini diundang untuk pidato Bapak Ibu. Begitu orang-orang yang mau lulus ini dikumpulkan, Winston Churchill didaulat untuk maju ke panggung. Dia sampaikan sepatah dua patah kata. Begitu dipanggil Bapak Ibu, Winston Churchill tidak bicara satu patah kata pun. Dia hanya keliling. Ya kan satu persatu dilihatin mukanya dia keliling. Begitu sampai ke belakang dia katakan satu kalimat, jangan pernah menyerah. Kemudian dia maju lagi ke panggung, lihat lagi sekali lagi, dia katakan lagi, jangan pernah menyerah. Itu yang disampaikan. Dan 3 kalimat dia katakan, apapun yang terjadi, jangan pernah Anda menyerah. Jadi artinya hari ini juga sama, siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, sepahit apapun proses Anda, cuma satu Bapak Ibu, jangan pernah Anda menyerah. Itu doang kuncinya, maka Anda pasti akan berhasil. Nah, saya akan menunjukkan beberapa foto-foto ini hasil saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Siapa tahu ini bisa menginspirasi Anda untuk Anda bisa mengikuti atau menapak tilas perjalanan saya untuk sukses di usaha ini. Nah ini pada saat saya keliling dunia Bapak Ibu. Ya, jadi perjalanan saya ini di Pisa, Italia. Ini di Menara Miling yang jadi
salah satu keajaiban dunia. Nah ini waktu di Madinah, Bapak Ibu ini banyak sekali, maka saya jelasinnya agak cepat aja. Terus ini waktu saya di Mesir Bapak Ibu, di piramid Mesir, di Menara Eiffel, Hong Kong. Kalau Singapura sih sering lah. Ini waktu kita di Venesia, ini di Colosseum Roma, terus ini di Holland, di Belanda, terus ini di Belgia, di Kairo, Mesir, terus ini di Swiss Bapak Ibu. Nah ini juga di salju abadi. Jadi luar biasa. Jadi kalau saya biasanya kalau lagi pengen pacaran sama istri saya di tempat-tempat yang dingin Bapak Ibu. Ya maklum lah, kan di sini agak panas gitu kan. Jadi kalau tempat-tempat dingin begini kan meluknya erat istri saya gitu loh ya. Kalau Anda kan kalau pacaran biasanya kalau saya yang sering saya dengar, Dek, kita kan udah lama nggak pacaran, yuk kita jalan yuk. Kemana Pak? Pinggir kali aja deh. Wah, pinggir kali. Pacaran di pinggir kali. Ini Venesia ini Bapak Ibu, ini tempat yang dingin sekali Bapak Ibu. Jadi laut pun dingin. Jadi kalau Anda lihat kenapa kok waktu Titanic itu orang banyak mati ya, karena lautnya dingin Bapak Ibu. Itu di situ setengah jam beku Bapak Ibu. Nah, ini waktu kita jalan-jalan di 3 negara. Kita naik cruise Bapak Ibu. Ini Singapura, Penang, Phuket. Ya, tapi ini naik cruise Bapak Ibu. Jadi cruise itu kan hotel bintang 5 tapi di tengah laut gitu loh Bapak Ibu. Ya keren lah, luar biasa ya. Nah ini waktu kita ke tembok Cina Bapak Ibu. Tembok Cina ini saya sebenarnya cerita juga udah bosen karena udah terlalu sering itu Bapak Ibu. Ini tahun 2008 waktu saya dapat villa di tembok Cina ya. Nah ini waktu ke Jepang Bapak Ibu, kita ke temple lagi jalan-jalan juga di Jepang. Jepang juga tempat dingin juga ya, saya berduaan juga ya kan, itulah luar biasa ya. Makanya saya kasih tahu Anda, kalau Anda cewek yang masih muda, cantik lagi, wah matrek Bapak Ibu. Ya kan matrek, kalau pacar itu diseleksi dulu. Apalagi kalau bapak-bapak ini, ibu-ibu ini yang punya anak-anak cakep Bapak Ibu. Wah kalau ada yang mau deketin, seleksi, tes dulu. Impianmu apa? Nah gitu. Keluarin formulir Bapak Ibu. Iya dong, ya kan. Kalau enggak susah nanti. Tes dulu Bapak Ibu. Kalau dia bilang, aduh Pak, kalau impian sudahlah Pak, nggak usah mimpi terlalu tinggi itu. Bapak saya ngajarinya begitu. Wah udah akhir, nggak diterima. Gitu loh Bapak Ibu. Ya kan beberapa orang mungkin yang apa impianmu nak? Wah saya harus sukses Pak. Kalau masih harus sukses doang mau ngapain? Ya bingung Pak, jangan dulu gitu. Tapi kalau wah saya harus sukses Pak, harus punya rumah mewah. Anak Bapak nanti saya bahagiakan Pak. Lewat apa nih? Saya kan distributor Tiansi, langsung tanda tangan. Oke, ACC. Jalan. Begitu Bapak Ibu gitu ya. Nah ini waktu di Gunung Fuji, ini gunung es Bapak Ibu. Ini juga gunung es yang abadi, terus menerus ada esnya ya. Anda kan belum pernah lihat es tuh Bapak Ibu, salju maksudnya. Tuh ya mainan aja kalau kasih tuh Bapak Ibu, digaruk-garuk sama aja lah, itu mirip, dinginnya mirip Bapak Ibu. Kalau misalnya mau pacaran mesra-mesraan ya sudahlah, garuk-garuk itu freezer itu. Kalau udah segegem saya lemparin pacarnya piuk gitu. Nah, mesra kayak tadi loh Bapak Ibu, ya kan keluar negeri tadi kan lempar-lemparan salju tadi. Nah, Anda juga bisa begitu gitu loh. Nah, ini waktu saya dapat BMW Bapak Ibu tahun 2005. Ini di Malaysia. Saya mengibarkan bendera merah putih ini Bapak Ibu, bukan hanya BMW-nya Bapak Ibu, tapi ini merah putihnya. Saya mengibarkan merah putih ini kalau nggak salah pada saat itu ada 30 orang, itu lagi perang Ambalat pada saat itu, ya perang dingin sama Malaysia. Tapi saya datang ke situ, wah dengan jiwa pahlawan ngibarin merah putih. Nah, keren kan? Jadi kebanggaan sebagai duta bangsa Bapak Ibu, bukan hanya Anda dapat uang, dapat mobil di sini. Ya ini dapat kapal di China waktu itu tahun 2006, terus kemudian juga sama 2006 akhir dapat pesawat di Jakarta. Dapat plane di Jakarta. Nah, ini waktu itu dapat villa di China juga, dapat villa. Ini dari begitu banyak ragam manusia Bapak Ibu. Ini seluruh dunia Bapak Ibu masalahnya. Jadi seru Bapak Ibu. Nah ini waktu kita di depan kantor pusat Bapak Ibu. Ini lagi salju Bapak Ibu. Saya sudah komplit. Ini segala macam musim ke kantor pusat saya sudah pernah alamin. Mau salju ya kan. Mau musim dingin, musim panas, musim hangat. Nah semua udah ke sana Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini ada seorang direktur. Ini usianya lebih kurang sekitar 70-an tahun. Nah mukanya mirip kan. Itu kayak nenek moyang saya perasaan. Iya kok bisa mirip begitu, saya baru sadar loh Bapak Ibu, bener baru sadar ya kemarin malam tak coba utak-utak loh, kok ini mukanya mirip-mirip saya, perasaan jangan-jangan nenek moyang saya nggak ketahuan. Enggak Bapak Ibu, ini orang Cina udah nenek-nenek begini 70 tahun Bapak Ibu, ini bisa jadi direktur gitu kan. Ada nggak di sini yang 70 tahun tolong berdiri di atas panggung? Nggak ada, berdiri aja susah di situ Bapak Ibu. Tapi dia bisa jadi direktur gitu maksudnya. Makanya bapak-bapak ini Bapak Ibu yang kumisnya tebel ya kan. Wah, negatifnya luar biasa. Kumis dipotong Pak, ganti konde di sini. Nah, pakai rok. Pas itu. Udah begitu ditolak orang, baru 3 orang aja. Pak, seluruh dunia menolak saya. Nanti tak kirim dia ke sini loh Bapak Ibu. Nenek moyang saya tak kirim ke sini loh. Bingung sampean nanti ya.
Ini ada lagi yang lebih seru Bapak Ibu. Ini waktu God Lion juga, waktu acara God Lion itu. Nah ini usianya 78 tahun, itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Ini saya tanya betul-betul dia usianya 78 tahun. Pas, nggak dikurangi, nggak ditambahi waktu itu. Umurnya 78 tahun bisa jadi diamond. Ini coba pinnya sama persis nggak sama saya? Sama persis Bapak Ibu. Diamond 2 Bapak Ibu, gile, malu nggak saya? Wah malunya luar biasa Bapak Ibu. Masa saya balapan jadi direktur sama nenek ini? Yang bener aja sampean Pak. Kalau saya kalah kan wah bisa sunat lagi saya nanti. Habis punya saya. Saya aja diamond masih punya malu. Sampean bintang 3 konsisten enggak malu-malu? Malulah sama nenek-nenek ini Bapak Ibu. Ini Pak, jangan kasih tahu Anda nih. Ini diamond 2 ini Bapak Ibu. 78 tahun banyak. Itu pulang home meeting kalau pulangnya kemalaman lupa rumahnya pasti ini orang ini. Itu pun masih jadi diamond Bapak Ibu. Masa Anda kalah yang seger-seger begini. Wah, negatif. Aduh Pak. Bener-bener nanti tanya malaikat sampean susah loh. Janganlah ya. Nah terus ini Bapak Ibu saya disematkan pin oleh Mr. Lee waktu Diamond 2 Bapak Ibu. Saya waktu itu Diamond 1-nya udah lewat sih. Saya soalnya habis God Lion 3 bulan kemudian Diamond 1. Terus 2 bulan 3 bulan Diamond 2 gitu. Jadi saya Diamond 1-nya gak sempat dikasih pin sama Mr. Lee Bapak Ibu. Maklum lah. Saya itu agak kecepetan, gak tradisi loh. Maksudnya tradisi kan lama gitu. Masa kecepet begitu gitu loh. Ini cuma dapat pin 1. Tapi yang nyematin Bapak Ibu Mr. Lee. Ini sampingnya ini orang Rusia Bapak Ibu. Cuman 2 waktu itu yang sematin orang Indonesia ini. Nah, ini orang Indonesia kenal kan? Nah, ini sama orang Rusia di sini Bapak Ibu. Yang nyematin siapa ini? Ya Mr. Lee dong, ya kan gitu loh. Keren. Kalau Anda kan BM sematin sama sponsornya yang sama-sama masih miskin itu. Peluk. Set. Habis ini peluk pin ini, habis ngasih pin peluk. Sukses ya, sukses. Ntar pulang ke rumah, utangmu yang warteg tuh udah bayar belum? Aduh, Pak habis sukses-sukses kok utang warteg belum dibayar gimana sih sampean? Gak nyambung amat ya. Punya impian lah disematin sama Mr. Lee kapan gitu loh. Ya gak keren Bapak Ibu. Tuh ya kan ketawa bener-bener itu ngalamin juga itu pasti. Ya kan yang nyematin kemarin utang belum dibayar juga ya Mbak. Gitu. Nah ini waktu kita ke Hawaii Bapak Ibu. Acara God Lion Above di Hawaii ya kan. Nah ini begitu datang. Nah ini kalau saya biasanya kalau keluar negeri selalu mampir di Hard Rock biasanya. Cari souvenir di Hard Rock Bapak Ibu. Jadi mampir di Hard Rock ya matching-matching. Nah, kalau God Lion ini Bapak Ibu kelihatannya orang kota-kota tapi juga desa-desa juga. Jadi kalau keluar negeri nyari yang ada tulisan pasti. Ada tulisan di mana buat rebutan Bapak Ibu. Buat foto doang gitu. Tuh biasanya begitu. Ya kalau Anda enggak lah soalnya kan memang di kampung enggak ada tulisannya. Enggak usah foto-foto juga. Ya udahlah ya. Jadi mungkin pulang dari sini udah wah saya tuh udah puas dihina-hina Pak Pur. Puas saya gitu. Makanya saya ini harus sukses pasti begitu kan benar enggak? Tuh untung ada yang menghina saya kalau enggak wah gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini para God Lion Above ini waktu di Hawaii ya kan di pantai. Ini tim pemain sepak bola yang keren-keren Bapak Ibu. Wah, ini enggak ada yang menang loh lawan tim ini Bapak Ibu. Serius. Oh Anda kan tahu orang Afrika itu biasanya sepak bolanya kuat. Keok Bapak Ibu sama kita-kita ini Bapak Ibu. Enggak ada yang menang. Cina juga sama Bapak Ibu, kita babat habis itu. Sampai kita nggak ada lawan ini Bapak Ibu. Nah, makanya karena nggak ada lawan matching di sini. Nah, ya kan. Terus yang lucu lagi ya foto ini. Ini God Lion ini masa kecil kurang bahagia Bapak Ibu. Fotonya ini lucu-lucu, porno-porno lagi. Ini yang paling belakang nih paling porno ini. Ternyata God Lion juga masa kecilnya kurang bahagia, makanya diluapkan di sini. Nah, ini waktu kita di Amerika Bapak Ibu, kita keliling juga ini di Monumen Abraham Lincoln di Washington DC. Ini juga Abraham Lincoln, di situ ada satu monumen di depannya itu dia mengatakan ini tulisan Abraham Lincoln juga, dia katakan freedom is not free. Jadi kebebasan tidak ada yang gratis Bapak Ibu. Selalu perlu diperjuangkan. Kemerdekaan nggak ada yang gratis. Nggak ada kemerdekaan itu dikasih, tapi perlu perjuangan. Itulah kemerdekaan, ya. Nah, ini di White House di depan Gedung Putih Washington DC. Ini sebenarnya kita semua waktu itu janjian sama Obama, tapi Obamanya nggak keluar-keluar. Akhirnya kita suruh dipoto di depan pagar doang Bapak Ibu. Nggak sopan Obama ini. Aduh bener-bener. Ya sudahlah, tahu dirilah dia presiden soalnya, ya kan. Nah ini kita lagi foto di depan mobil polisi FBI. Kalau Anda kan suka nontonnya kan cuma di TV-TV doang. Nah ini saya sudah deketin mobilnya Bapak Ibu. Terus ini waktu di New Jersey mainan salju Bapak Ibu. Nah ini di Niagara Falls, salah satu keajaiban dunia. Nah ini waktu di Liberty. Karena kalau belum ke sini itu dikatakan belum ke Amerika. Nah ini kita di Brooklyn Bridge di New York. Ini di jembatan ini Bapak Ibu. Empire Building. Nah Empire Building itu di sini. Ini tempatnya film King Kong. Ya suka Anda nonton film King Kong. Nah ini jatuhnya King Kong ditembakin tuh di sini nih. Nah ini kita udah masuk Los Angeles. Nah ini kita di Hollywood.
Terus ini juga kita lagi berfoto, ini ada arah New York, Palm Beach, Beverly Hills, ya kan. Kalau Anda kan fotonya bukan di New York, Palm Beach gini Pak. Ini ada Cikarang, Bekasi, Kerawang. Jauh amat kastanya Bapak Ibu. Foto lagi begini. Wah, udah gaya Bekasi, Kerawang, Tanjung Priok lagi. Jauh bener ini nggak ada. Ini Chicago yang paling bawah loh Bapak Ibu. Kan ini kita di Las Vegas Bapak Ibu. Ya lagi iseng-iseng lah. Nah ini kita di Grand Canyon, kita naik helikopter sama Pak Ruli segala ya. Kita naik helikopter. Jadi perjalanan kita naik helikopternya kita di Amerika Bapak Ibu. Di Grand Canyon. Nah ini kita di Golden Gate Bridge. Ini adalah jembatan di San Francisco Bapak Ibu. Nah ini waktu terakhir kemarin di Korea. Jadi sama anak-anak dan istri saya. Jadi sama keluarga saya di sini. Nah ini waktu di Disneyland, jadi saya nyenengin anak-anak Bapak Ibu. Nah anak-anak saya ke Korea kemarin, itu sebenarnya anak saya pengen lihat salju Bapak Ibu. Pengen betul-betul pegang salju gitu. Tapi sayang waktu itu belum salju gitu, jadi baru hujan salju gitu. Jadi datang sini juga udah dingin. Nah ini kan lagi hujan salju nih Bapak Ibu. Jadi saya sudah pernah merasakan hujan salju langsung Bapak Ibu. Ini begitu senengnya tapi ya kembali lagi anak saya protes. Pak, kan Ica pengennya pengen pegang salju. Ya udah nanti kita ke Australia. Mainan salju. Nah ini kita terakhir kemarin di Afrika Bapak Ibu. Nah kita di Afrika, kita masuk ke kantor region di Afrika. Ini juga seluruh GL seluruh dunia ada di situ. Ya ini waktu kita mau ke taman safari mau lihat-lihat hewan Bapak Ibu. Ini kita kelilingnya naik ini Bapak Ibu. Kita keliling ada Mr. Lee di depan, kita di belakangnya dan terus lihat-lihat hewan itu Bapak Ibu. Jadi taman safarinya di sana beda dengan di sini gitu. Kalau di sini kan taman safarinya kan terkekang itu di pagar besi, kalau sana enggak Bapak Ibu, dilepas. Nah yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Saya kemarin gitu dengan beberapa leader termasuk Pak Ruli dan juga Pak Rizky Kanata kita mengunjungi kampung halamannya Pak Rizky di sana Bapak Ibu. Makassar. Nah ini kan jalan Makassar nih. Iya di Afrika ternyata ada Makassar loh Bapak Ibu. Ada kampung Makassar di sana. Ini aja jalan Makassar Bapak Ibu. Ya di Cape Town sana ya South Africa. Jadi kenapa kok sejarahnya dari sini? Jadi di sana itu ada orang buangan Belanda. Itu penyebar agama Islam di Afrika Selatan namanya Syekh Yusuf Bapak Ibu. Jadi penyebar agama Islam pertama kali. Sekarang ini di sana ada 2 juta pemeluk agama Islam di Afrika Selatan. Itu melalui Syekh Yusuf ini. Makanya kita juga berkunjung ke makamnya segala macam gitu. Wah itu menarik sekali lah Bapak Ibu. Nah ini kita di stadion Piala Dunia 2010 South Africa. Nah jadi kita di stadionnya foto-foto Bapak Ibu. Nah ini saya sedikit cerita tentang BMW. Ini BMW yang saya beli ya. Saya punya ya BMW murah juga lah ini. Kalau mobil saya yang saya bilang tadi mobil-mobilan enggak tak ceritain di sini Bapak Ibu. Kalau mobil-mobilan ya sekelas 150-an, 200 jutaan, nah itu mobil-mobilan lah Mas Ian. Jadi kalau Anda dikasih Avanza sama Tiansi ya itu masih mobil-mobilan lah. Terimalah itu ya kan nggak apa-apa. Saya punya beberapa mobil Bapak Ibu, tapi yang saya ceritain ya mobil yang di atas 500 lah. Ini BMW saya ini harganya waktu itu saya beli itu sekitar 630-an lah ya. Kalau saya beli mobil biasanya saya modifikasi, saya tambah apa gitu Bapak Ibu. Nah ini juga sama. Beda sama dulu saya naik mobil Jepang tuh Bapak Ibu. Mau muter-muter saya ke mall waktu kalau bulan puasa biasanya dulu muter-muter itu nggak ada yang Bapak Ibu cuekin Bapak Ibu, satpam juga cuek. Kalau bulan puasa kan penuh mall biasanya kan, kita nyari parkir ya cuek aja. Tapi begitu naik BMW Bapak Ibu, wah nggak usah nanya satpam, deketin Bapak Ibu, saya berhenti aja, Bapak mau parkir ya, nah tahu aja satpam Bapak Ibu, sampai patok-patok dicopoti semua Bapak Ibu, ya Pak mundur, nah, ya kan. Itu naik mobil aja dicuekin, gimana naik BBM itu Bapak Ibu, muter-muter diusir sama satpam, berisik, sana lo parkir tengah jalan. Pasti begitu. Nah ini lampu keren lah namanya ya. Ini satu blok ini Bapak Ibu. Ya, lampu keren lah namanya. Ini soalnya pertama kali juga waktu keluar yang di BMW saya ini pakai lampu ini yang mobil seri 3 itu Bapak Ibu. Nah ini satu blok ini waktu itu harganya 20-an juta Bapak Ibu. Satu blok. Jadi kalau 2 blok ya sekitar tambah 40-an lah gitu kan. Itu sama dengan mobilmu yang kotak-kotak itu. Ya mirip itu tinggal naik lampu saya gitu maksudnya. Jadi kalau naik mobil yang kotak-kotak itu naik lampu gitu kan. Nah apalagi kalau plus ini Bapak Ibu. Nah ini spionnya, ini beda Bapak Ibu. Nggak ada yang spion kayak gini. Ini spionnya M3 waktu itu. Ya ini spion M3 itu kalau nggak salah waktu itu juga sekitar 20-an harganya satunya. Jadi kalau 2 itu jadi 40 juga. Jadi kalau digabung ya 80. Jadi kalau Anda naik mobil yang kotak-kotak plus itu ya naik lampu sama spion lah. Apalagi kalau punya rumah yang harganya 70 juta 60 ya. Anda tinggal di lampu sama spion saya. Nah, ya kan? Tuh baru terasa miskin ya. Susah lah, lewat dah, jangan nanti terhina lagi Anda. Kasihan saya, masa saya menghina orang terus. Astagfirullahaladzim, maafin saya Bapak Ibu. Tapi kan baik, bener nggak Bapak Ibu supaya Anda termotivasi kan gitu, ya kan? Terhina terus. Nah ini, itu baru cerita BMW aja begitu. Gimana cerita Mercy nggak ini?
Kalau BMW saya ini dibeliin Mercy ya dapat 2 lebih, ya dapat 2 lah, ya kan dapat 2. Jadi Mercy saya ini waktu saya beli harganya sekitar 1,3. Terus sekitar beberapa bulan kemudian saya tanya naik harganya 1,5 M Bapak Ibu. Ini Mercy saya. Modelnya aja keren seperti ini Bapak Ibu. Tuh, ya kan? Hasil Tiansi Bapak Ibu. Nah ini dalamnya. Makanya orang bilang ini pesawat apa mobil Pak? Ya mirip-mirip pesawat lah, tinggal ngasih sayap terbang dia gitu. Nah ya kan dalamnya aja kayak begini Bapak Ibu mobilnya. Ini rumah saya dan ini keluarga saya Bapak Ibu. Ini yang saya ingin ceritakan kepada Anda lebih dalam. Karena semua yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu nggak ada artinya dibanding perjalanan hidup saya waktu saya lahir. Saya punya orang tua. Dan pada saat saya ulang tahun Bapak Ibu, anak saya Ica ini yang perempuan dia malu kasih hadiah. Kenapa? Karena mungkin hadiah kakaknya lebih bagus. Dia gambar sendiri nih, Rio gambar sendiri. Dia si Ica juga gambar sendiri Bapak Ibu. Dia kasih ke saya Bapak Ibu, ini gambarnya. Dia malu, dia sembunyiin, dia kasih, dia sembunyiin terus ditaruh di meja. Dia pergi Bapak Ibu. Dia katakan, Papa happy birthday. Dan ini sangat berarti Bapak Ibu. Anak saya TK yang si Karisa Bapak Ibu, si Ica. Apapun yang terjadi saya harus bahagiakan mereka dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya tahu Anda juga punya anak Bapak Ibu. Apakah Anda harus berpangku tangan? Apakah Anda sia-siakan kesempatan titipan Tuhan yang dikasih sama Anda? Atau Anda perjuangkan? Itu semua ada jawabannya ada di tangan Anda Bapak Ibu. Hari ini Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya kepada Anda. Apakah Anda ambil atau enggak? Maka itu tergantung kepada Anda. Tapi yang pasti Tuhan yang akan kasih kesempatan itu untuk bahagiakan keluarga Anda. Untuk mengajak Anda nanti di masa depannya mau kemana Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah Tuhan saya berfirman Bapak Ibu. Mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Saya sadari Bapak Ibu, artinya apa? Selama ini kita lupa, kita mencintai dunia Bapak Ibu. Kita mencintai anak, kita mencintai harta, tapi kita lupakan yang Maha Pencipta. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu kita akan kembali ke sini Bapak Ibu. Inilah terakhirnya kita akan berada Bapak Ibu. Begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Tuhan melihat kita selama ini Bapak Ibu. Saya tahu bahwa kita akan berakhir di sini. Gak ada lagi kesombongan Bapak Ibu. Apa yang kita sombongkan selama ini Bapak Ibu? Karena semua apa yang kita miliki adalah milik Allah Bapak Ibu, milik Tuhan. Gak ada lagi yang punya Bapak Ibu. Yang maha punya hanya Tuhan yang maha kuasa Bapak Ibu. Allah berfirman Bapak Ibu. Di dalam surat An-Nahl. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur Bapak Ibu. Kita sadar bahwa kita lahir bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Tuhan meniupkan ruh untuk kita. Tuhan mengirimkan pendengaran, mengirimkan penglihatan sehingga kita bisa melihat. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Hari ini kita menghirup udara itu milik siapa? Udara itu Bapak Ibu milik Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi begitu sombongnya kita berada di dunia ini Bapak Ibu. Padahal kita ini adalah debu-debu Bapak Ibu yang gak ada artinya Bapak Ibu. Kesombongan gak ada artinya. Maka Bapak Ibu, mari kita berbuat yang terbaik untuk hidup kita. Selama Tuhan ini masih kasih kesempatan, gak tahu entah kapan kesempatan itu akan berakhir Bapak Ibu. Dan juga Tuhan berfirman Bapak Ibu, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Itu kata Tuhan. Jadi kita ini tugasnya untuk beribadah kepadanya Bapak Ibu. Kita hanya dilahirkan di dunia ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti kita hanya sholat setiap hari Bapak Ibu. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Bukan hanya Anda ke gereja setiap hari Bapak Ibu. Itu tidak cukup. Tapi kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan. Kita niatkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita jalankan bisnis ini. Ibadah kita kepada Tuhan. Kita berjuang untuk anak-anak kita. Untuk keluarga kita adalah ibadah kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau niat kita seikhlas itu Bapak Ibu. Itulah ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu kita makin lama makin sedikit Bapak Ibu. Hidup di dunia ini Bapak Ibu. Setapak demi setapak menuju keharibaannya Bapak Ibu. Seperti kita naik tangga ini Bapak Ibu. Hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua. Dan akhirnya kita akan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan mengatakan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sudah menjadi ketetapan Allah. Bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang akan hidup selamanya Bapak Ibu. Seumur panjang apapun umur kita, maka Tuhan akan memanggil kita. Maka manfaatkan waktu itu dengan baik Bapak Ibu. Kita gunakan waktu ini dengan baik. Tidak perlu lagi kesombongan-kesombongan kita bawa Bapak Ibu. Ambil keputusan hari ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama jadi yang terbaik dalam hidup ini Bapak Ibu. Karena akhirnya kita ada di sini Bapak Ibu.
Inilah masa depan kita yang terakhir nanti Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari ini Bapak Ibu. Kita akan berada di sini. Dan inilah yang kekal nanti Bapak Ibu. Kita akan menghadapnya. Dan pada saat menghadapnya Bapak Ibu, saya tahu saya masih banyak kekurangan Bapak Ibu. Saya ingin memperbaiki kekurangan saya dari waktu ke waktu. Dan saya ingin menggandeng tangan Anda, yuk kita sama-sama memperbaiki. Sehingga suatu saat nanti pada saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah bersiap Bapak Ibu. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, marilah kita berjuang bersama-sama. Anggaplah kita berjihad di jalan Allah Bapak Ibu. Kita berjihad di dalam Tuhan. Kita menjadi orang sukses. Kita bisa merubah hidup orang. Kita berbuat yang terbaik untuk keluarga kita. Kita berbuat yang terbaik untuk orang lain. Karena kita lahir di muka bumi ini Bapak Ibu. Selain itu tugas kita sebagai hablum minallah, sebagai kita orang menyembah kepada Tuhan kita masing-masing. Tapi ada tugas yang kedua yaitu hablum minannas. Kita bertugas untuk sesama manusia, berbuat yang terbaik untuk orang lain. Itu tugas kita Bapak Ibu, jangan pernah Anda lupakan. Mari kita sama-sama berbuat itu Bapak Ibu, lakukan yang terbaik. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu. Hanya hari ini Tuhan memberikan kesempatan itu. Jangan pernah Anda sia-siakan. Bangkitlah Bapak Ibu, lakukan yang terbaik karena Tuhan selalu menunggu bangkitmu. Tuhan selalu menunggu perjuanganmu Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu, pada saat itu terjadi, Anda akan lihat di panggung ini Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama, panggung ini kosong menunggu Anda. Untuk menunggu Anda menginspirasi orang-orang yang berada di ruangan ini untuk berjuang ke jalan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lakukan itu, perjuangkan masa depan Anda, lakukan untuk orang-orang yang Anda cintai. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.